Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Indah Kurniawati SPDI akan mencoba melakukan koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru hebat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson menyatakan bahwa di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru akan melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Langkah-langkah dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilaksanakan guru yakni dengan cara yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan strategi diferensiasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan RPP berdiferensiasi. Dan langkah kelima adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal? Pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk mendapatkan pembelajaran yang optimal dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yakni, yang pertama, guru menganalisis kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu mengetahui kesiapan belajar murid atau readiness, dengan mengetahui kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tomlinson memberikan sebuah alat equalizer yang berfungsi mengukur kesiapan belajar murid, di mana dalam equalizer terdapat 6 tahapan, yakni yang pertama bersifat mendasar menuju ke transformatif, yang kedua konkret menuju abstrak, ketiga sederhana menuju kompleks, yang keempat terstruktur menuju terbuka, yang kelima tergantung menuju pada kemandirian, dan yang keenam adalah lambat menuju ke yang cepat. Yang kedua, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat murid. Apakah keuntungan yang akan didapatkan jika kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan minat murid? Yang pertama, akan membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka terhadap belajar. Yang kedua, dapat mendemonstrasikan hubungan antar semua proses pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat menggunakan keterampilan atau ide yang dimiliki sebagai jembatan untuk mempelajari materi. Yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar sehingga hasil akhirnya akan muncul profil belajar mandiri bagi murid. Yang ketiga, melakukan analisis terkait dengan profil belajar murid. Artinya, seorang guru hendaklah mempersiapkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian mengetahui pengaruh budaya, dan juga mengetahui gaya belajar murid, manakah yang termasuk murid auditori, visual atau kinestetik, dan juga guru memahami kecerdasan majemuk murid. Pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang optimal juga dilaksanakan dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Diferensiasi konten artinya guru memvariasikan sumber bahan ajar, bisa dalam bentuk teks, video, poster, rekaman, presentasi, PowerPoint, dan lain sebagainya. Diferensiasi proses dapat dilaksanakan dengan guru memvariasikan metode pembelajaran dan juga model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan minatnya berupa infografis, media, laporan tertulis, maupun presentasi dan bentuk-bentuk produk lainnya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan harusnya menjadi dasar dari praktek-praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktek-praktek pembelajaran kita. Murid adalah unik, maka setiap pendidik adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan modul nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai guru penggerak dan peran guru penggerak diharapkan mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan belajar murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan pemenuhan kebutuhan belajar murid dan merespon kebutuhan belajar. Dalam menyusun visi, dapat menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berbeda pada murid, maka akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang mampu melayani kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran diferensiasi. Penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan kelas akan membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan murid, antara dirinya dengan guru, antara dirinya dengan lingkungan sekolahnya, sehingga murid merasa dirinya sebagai bagian dari sekolah dan kelas. Dengan penerapan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi, maka murid akan terbiasa bersikap kritis, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya dan terhindar dari rasa bersalah yang akan mengekang tumbuh kembangnya. Mari kita desain pembelajaran kita menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid kita. Terima kasih, salam dan bahagia.